infrastruktur jalan budgetnya segitu ya udah segitu, jangan ada potongan lagi atau apa. Kalau kita tarik ke kejadian 98 yang orang cuma mengaspirasikan terus didengar gitu. Gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dakjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah? Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah. Hah? Apa? Nyokap gue orang gila. Gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah. Korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak sebahas suap ya Mak. Di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah, kena lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak soal pemimpin yang mungkin lagi rame nih, istilah tebal muka yang sedang hangat diperbincangkan melalui perspektif milenial nih. Jadi cuman karena ada yang posting terus viral, tiba-tiba pembangunannya jadi berjalan tuh. Atau perlu kita tarik ke kejadian 98 yang orang cuma mengaspirasikan terus didengar gitu. Sebenarnya kalau pemimpin tebal muka tuh kayaknya udah dari zaman dulu nggak sih? Tapi karena gara-gara viral ini jadi makin Ada istilah baru gitu. Yes, gitu. Nggak tahu sih cara kerja kepala-kepala daerah di beberapa Daerah. ya di beberapa daerah dan tempat tuh seperti apa gitu, dari mulai bawahannya sampai ke Pemimpinnya. ya pemimpinnya. Cuman yang mungkin kayaknya kita harus lebih aware lagi deh gitu sama cara kerja dari pemimpin-pemimpin daerahnya itu seperti apa gitu, karena ya itu kan menyangkut kita juga ya, menyangkut dari infrastruktur, terus layanan-layanan yang kita dapetin sebagai masyarakat itu seperti apa. Jadi ya seperti itulah. Boleh nggak sih aku generalisir, kalau lu mau jadi pemimpin, lu mesti tebal muka. Tebal muka tuh kayaknya Konotasinya jelek ya? Iya, maksudnya mungkin ada di sisi baiknya menurut aku ya, ada juga sisi buruknya. Mungkin kalau di sisi buruknya itu kita nggak kita sebagai masyarakat sudah mengkritik ibaratnya gitu, tapi ya mungkin mereka kayak ya udah bodo amat, yang penting gua kerja gitu kan. Terus nggak mau tahu. Iya, nggak mau tahu, kayak ya udah ini daerah kekuasaan gue misalnya gitu. Jadi kayak
ya udah lo cuman ibaratnya kayak ya rakyat bawahan, kayak ya udah lo punya power apa sih gitu sampai berani mengkritik atau bahkan menghina pemimpin daerah gitu. Padahal mereka Yes. dibayar kita. Iya gitu kan, dari segi banyak Iya. udah dari kebiasaan, iya budayanya, jadi kayak ya udahlah gitu. Yang lain juga kayak gitu, kenapa gue enggak? Gitu sih. Oke. Aduh kok jawabnya grogi nih, ada Muklis. Lepaskan saja saya. Rekam lagi. Jadi terakhir nih, untuk teman-teman semua di sini, kira-kira harapannya ke depan tentang infrastruktur atau mungkin tentang sistem pemerintahan itu seperti apa? Harapannya sih nggak usah nunggu viral dulu ya baru dikerjain gitu, dibenarkan. Ya kalau menurut aku juga ya tadi perlu kesadaran, karena kan jadi pejabat kan udah ada apa sih namanya, sumpahnya juga kan, jadi berpegang teguhlah sama sumpah yang kalian pegang di masa jabatan kalian gitu. Karena ya itu kita kan bisa lihat ya mana yang kerjanya baik, mana yang kerjanya ya muka tebal tadi. Jadi ya sebenarnya harapan kita kayaknya cuma kesadaran dari pemimpin atau kepala-kepala daerah deh, karena ya itu kita capek-capek bayar pajak tapi pajak kita tidak digunakan yang semestinya gitu. Jadi kayaknya agak Jangan sampai cuman banyakan buat rapat doang tapi nggak ada eksekusinya. Iya, jadi ya kita juga males gitu buat ngeluarin. Dan juga jangan sampai laporan itu hanya sekedar laporan gitu. Nggak ada eksekusinya. Betul. Benar. Jangan sampai nunggu viral dulu, masa baru kerja cepat. Jangan sampai viral dulu baru dikerjain, dan dikerjainnya itu ya bener-beneran dikerjain gitu. Kayak infrastruktur jalan, misalkan budgetnya segitu ya udah segitu, jangan ada potongan lagi atau apa. Soalnya ada beberapa jalan juga emang udah dibenerin malah rusak lagi, berarti kan itu kan entah bahannya dikurangin atau apa kan, kita juga nggak tahu gitu. Ya namanya kita udah bayar pajak ya emang itu digunakannya untuk sepenuhnya untuk pajak gitu. Iya. Untuk infra gitu. Infrastruktur kita juga kan. Gunakan anggaran sesuai yang memang sudah Dianggarkan. yes. Kalau harapannya sih sebenarnya kalau ke pemerintah itu kan sebenarnya pemerintah sudah punya program kerja ya, rencana strategis dan yang lain gitu, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah harapannya adalah pemerintah daerah terutama, karena kita lagi ngomongin kurang lebih kebanyakan pemerintah daerah ya, pemerintah daerah dapat memprioritaskan lah kira-kira memang infrastruktur di daerah tersebut yang memang harus dibenahi itu apa saja gitu kan, sehingga nanti masyarakat pun bisa menikmati hasil dari perbaikan infrastruktur itu. Jadi harapannya ya lebih kepada program prioritasnya aja lah, per tahun itu seperti apa, realisasinya juga harus sesuai dengan serapan anggarannya. Artinya kan kita tidak berharap ada kejanggalan ya. Semoga juga pemerintah lebih amanah dengan Yang diamanahkan. Oke, jadi memang di sini kita berharap semoga kedepannya baik itu infrastruktur dan apapun yang berkaitan dengan kepentingan umum itu bisa direalisasikan dengan baik ya. Jadi ini harapan kita semua, dan semoga juga kedepannya itu tidak sekadar nunggu viral dulu baru dirampungin gitu kan. Karena memang kita bisa banyak dapat contoh banyak negara juga atau mungkin banyak provinsi lah yang sebenarnya tuh infranya juga awalnya berantakan, terus ketika sudah di fase pemimpin siapa misalnya itu juga jadi bagus gitu. Berarti kan sebenarnya bisa saja itu dikerjakan gitu ya. Mungkin cukup untuk pembahasan pada hari ini terkait dengan kejadian Bima Effect. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir pada hari ini. Thank you buat Vera, Mas Didik, Aura, sama Muklis. Saya Surya Gunali, terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pulang ke rumah.